Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Lukman, hari ini kita kedatangan teman bicara yang sangat spesial. Dia sahabat saya dari kecil, ya, yang kebetulan dia baru pulang dari tugasnya di Resimen Bogor karena profesinya sebagai brimob. Nah, kenapa saya undang dia untuk bicara di podcast Jejak Lukman? Karena orang itu taunya ya, kebanyakan orang itu taunya dia setelah jadi seorang brimob. Tetapi ada banyak hal yang tidak kita ketahui bagaimana dia proses perjuangannya dari awal, hambatan yang dia lalui, dia pernah jadi apa, dia pernah bekerja sebagai apa. Nah, itu yang kita tidak ketahui, makanya dalam kesempatan kali ini kita gali sebanyak mungkin informasi dari sahabat saya ini supaya kita tahu bagaimana proses perjuangan hidup sebelum dia jadi seorang brimob. Oke, kita langsung saja, Bro Heru, ya. Ini saya ingin tahu meskipun ada banyak hal yang sudah saya tahu ya bagaimana proses dari awal, tetapi kita tidak ada salahnya untuk menceritakan ke teman-teman sahabat Jejak Lukman. Dulu itu sebelum menjadi seorang brimob, itu bagaimana proses awalnya, pernah menjadi apa, pernah usaha apa, gimana tuh? Yang pertama tuh saya pernah kerja di Steam. Sistem mobil ya? Ya kan kita berdua kan? Iya, iya, iya. Berdua kami kerja di Steam Mobil di Pandeglang sambil jualan es bubble juga kan Es di bubble. depan Indomart Iya, iya. di Pandeglang. Heeh. Dari situ awal mula perjuangan saya. 2018 kan. 2018. Cuman pertama kali saya daftar tuh di 2016. Oh iya. 2016 saya dua kali gagal, yang ketiga kalinya alhamdulillah Lolos berhasil. ya. Oke. Berarti oh ya, sebelum kita dulu kerja di Steam Mobil, jualan es bubble, 2016-nya itu udah pernah daftar dan gagal lah ya. 2016 pas lulus SMA Ah, daftar gagal. Oke. Itu faktor apa dulu yang kok bisa gagal gitu 2016 itu? Faktor waktu itu ya, faktor itu kan gagalnya di perankingan kan waktu itu. Di perankingan, jadi nilai tes dari awal sampai akhir itu di jumlah. Ya. Jelas nilai saya masih kalah, Oke. masih kurang dari situ. Oh ya. Berarti di 2016 ada nilai yang diakumulasikan dan itu masih relatif kecil lah ya. Masih kalah dengan yang lain. Masih kalah. Oke, 2016. 2017 berjalan. 2017 nggak daftar. Ah, 2018 daftar lagi nih, gugur di tes kesehatan. Itu malah lebih parah dia. Lebih parah. iya ya. Berarti Gugur di parahnya tes gimana? Ya kan tes kesehatan tuh masih tahap awal-awal kan. Oh, iya. Itu udah gagal 2018. Jelas kesehatan waktu itu memang kurang. Iya. Seperti kayak gigi kan, gigi yang bolong atau ada varises lah di sini kan, di kaki itu Oh, iya. yang harus disuntik. Terus itulah yang mempengaruhi kayak penyakit, ada penyakit kulit lah atau apa. Waktu 2018 itu ya. Oke. Tapi yang menarik lolos itu tahun berapa sih? 2020 2020 ya. 2018 yang pernah gagal itu kebetulan sambil bekerja juga di Sutim ya. sambil bekerja. Nah, gue menariknya gini loh. Waktu 2018 kan kuliah juga sambil berjalan kan waktu itu. Kerja juga sampingan di Steam Mobil, jualan es bubble di bengkel mobil juga. Pelajaran paling berharga yang bisa didapatkan waktu itu karena gue tahu lah lu dari kecil tuh kayak gimana, gengsian orangnya gitulah ya. Tiba-tiba ke Pandeglang kita bekerja di Steam Mobil yang cenderung orang memandang rendahan lah ya. Gitu. Itu pelajaran berharga apa sih yang bisa didapatkan dari itu? Yang pertama ya kita harus merubah diri kita dulu. Jangan gengsi ya, udah pasti jangan gengsian lah. Mau kerja apa aja jalani aja. Ini kan baru awal kan proses, semuanya tuh harus dimulai dari nol, itu aja. Oke. Semangat motivasi itu yang ada dulu ya. Yang gue ingat dulu kan juga pernah ngenaikan angkot kan ya. Nah, pernah jadi kenaik angkot di Pandeglang. Itu iseng-iseng aja atau memang wah gue butuh banget ini 1.000 2.000 gitu gimana? Ya
Kalau masalah uang sih yang Nggak terlalu lah ya. Bahkan dari orang tua juga dikirim mungkin. Cuman kan yang penting pengalaman kan. Oke. Pengalaman. Bagaimana kita bisa hidup mandiri lah di mana di daerah orang lah. Oke. Pengalaman. Terus untuk yang pertama modal utama tuh pantang menyerah. Ya. Kita mau gagal seberapa kali pun jangan mudah menyerah, itu aja. Jangan mudah menyerah, jangan berhenti untuk mencoba gitu ya, dan itu terbukti setelah ketiga kali daftar dan lolos gitu ya. Dan kebanyakan orang kan sebelum mencoba tuh udah pesimis deh. Iya, betul. Nah, gimana kita mau berhasil kalau mencoba aja nggak berani kan? Iya. Mending kita mencoba, gagal nggak apa-apa. Yang penting kita berani mencoba dulu. Oke. Untuk hasil lah kita serahkan lah kepada yang Maha Kuasa itu aja. Oke. Yang pertama pantang menyerah, yang kedua tetap berdoa dan berusaha. Yang ketiga, jadikan kegagalan itu suatu pelajaran. Iya. Di mana nih kekurangan kita nih? Kita pernah gagal di sini nih. Di mana kekurangan kita? Kita perbaiki. Perbaiki semua. Alhamdulillah 2020 tuh memang benar-benar tuh prosesnya sampai bisa berhasil, alhamdulillah. Iya betul. Biasanya gua itu melihat seorang motivator yang berbicara, dia juga sama menyampaikan bahwa jangan mudah menyerah, jadikan kegagalan sebagai pembelajaran gitu ya. Itu kan hanya dari apa yang kita tonton saja, tetapi pada kali ini gue mendengar langsung dan itu sudah dibuktikan bahwa ternyata memang manfaat dari sikap pantang menyerah dan jangan berhenti mencoba itu luar biasa ya. Dan itu dibuktikan setelah 2 kali gagal, yang ketiga kalinya alhamdulillah Allah mudahkan jalannya lah ya. Di umur terakhir juga 2020 tuh kalau semisal saya gagal tuh nggak bisa daftar lagi. Umur terakhir tuh. Iya. 21 tahun. Berarti batas umurnya 21. Kalau Brimob tuh ya 22, cuman kan daftarnya di umur 21. Oke. Kesempatan terakhir untuk jadi polisi. Karena batas umurnya yang sudah maksimal lah ya. Iya, betul. Tapi bro, dulu itu kalau nggak salah pernah ini dulu juga kan, pulang dari Pandeglang kan kita sempat berhenti dulu sambil daftar polisi, pulang ke kampung halaman, usaha kan waktu itu ya. Pulang ke kampung halaman kan selesai kerja dari Pandeglang kan. Bikin usaha pangkas rambut lah di kampung. Iya. Pangkas rambut, rental PS. Iya. Nggak ada gengsi, nggak ada. Dari mana itu modalnya coba itu? Modal sendiri. Jual HP enggak? Enggak lah, dari tabungan ada. Oh, ada tabungan. Ya, karena terus terang gue juga heran. Ini orang yang dulunya gengsian gitu loh ya. Gue katain lu anak mami gitu. Kan waktu kecil. Ya waktu kecil ya dulu. Nah, tetapi kemudian kok mau-maunya di Pandeglang jadi kerja di setim mobil ya, jualan es bubble, kotor-kotoran gitu ya, kerja pakai kolor A pokoknya. Terus juga gue kira ini orang berani kerja kayak gini di negeri orang, gue kira gitu, ada di daerah orang. Tetapi pas di kampung, dia nggak berani nih kayaknya. Tetapi itu dibuktikan. Iya. Bikin pangkas rambut. Nah, rental PS kan, jualan voucher WiFi juga kan. Iya. Oke, dari mulanya pangkas rambut dulu ya. Pangkas rambut, kemudian melebar usaha itu. Bareng. Bareng. Rambut, rental PS bareng. Sekarang nggak diurus berarti usaha itu. Tuh jadi ya udah selesai. Iya. Karena memang kesibukan dan tuntutan sekarang itu jadi seorang abdi negara yang luar biasa lah ya. Ya. Sebetulnya proses ini yang penting untuk diketahui oleh banyak orang agar supaya tadi pandangan orang enaknya aja setelah jadi itu kemudian ditepiskan setelah tahu bahwa ternyata perjuangan dulu itu luar biasa gitu. Orang kan hanya lihat kita udah berhasil kan. Ya. Tapi nggak tahu proses awalnya itu kayak gimana gitu. Sedihnya di Kobong tuh kayak gimana? Sedih.
Oh iya, tinggal di pesantren kan Di dulu kan gitu pesantren kan. kita. Cuma numpang tidur lah. Ini orang di Kobong ya kayak gitu. Sama gue juga. Cuma numpang tidur orang tuh kayak gitu. Jangan dikasih tahu lah tuh. Ya, hal-hal seperti itu yang kadang sekarang itu kalau kita ngobrol itu bikin ngakak kok ya. Bukan pingin kembali lagi, tapi justru oh ternyata sekarang hikmahnya kayak gini gitu ya. Dan kita perlu bersyukur dengan kondisi kita hari inilah ya. Dan perlu kalau ada hal yang perlu disampaikan ke teman-teman sahabat sejak Lukman itu. Banyak juga kan yang nanya-nanya di Facebook lah, di WA. Ya, Bang, gimana perjalanan jadi anggota Brimob kan awalnya gimana? Banyak juga. Yang pertama ya mental dan fisik, ya kan? Mental dan fisik. Kita harus berani dulu mencoba nih. Yeah. Jangan mudah pesimis. Belum juga mencoba udah pesimis kan? Sama aja itu. Oke, yang nanya-nanya di WhatsApp tadi menanyakan soal persyaratan kah atau apa? Persyaratan, terus apa yang harus disiapkan? Iya. Yang jelas yang pertama fisik. Tinggi badan lah ya. Tinggi badan tuh harus mencapai persyaratan, terus memenuhi persyaratan. Iya. Kalau waktu saya daftar tuh dulu 165 cm tuh minimal itu minimal. Selain fisik, mental, persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan juga itu gimana tuh? Administrasi, pemberkasan, seperti ya KTP, kartu keluarga, surat keterangan belum pernah menikah. Oke. Banyak. Kan ada di persyaratan pendaftaran Polri itu ada. Disebutkan di situ. Iya. Terus yang kedua, selain fisik, yang kedua tuh yang harus dilatih psikologi. Latihan psikologi, ada tes psikologi dia. Itu gimana tes psikologi itu? Jadi kan kalau tes psikologi, kalau saya dulu kan beli buku ada buku tes TNI Polri itu ada. Saya beli di online dulu. Kita baca-baca gimana tes psikologi, contohnya kayak gimana ada di situ. Dulu sempat bukunya ditaruh di sini cuman di TBM ada kan? Ada dibawa ke rumah kan? Ada itu contohnya. Di situ ada semua tuh tes psikologi harus dilatih. Latihan tes psikologi, terus tes akademik seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan. Di situ ada semua contoh-contohnya. Berarti memang tes itu semacam ngisi soal kah? Seperti itu? Ngisi soal. Banyak itu soalnya? Banyak. Banyak juga. Iya. Oh ternyata nggak sedikit juga persyaratan yang memang harus dipersiapkan dari awal ya. Dari jauh-jauh hari mungkin sudah harus dipersiapkan. Saya kasih gambaran tes-tesnya aja kan. Itu betul. Yang pertama biasanya tes pemberkasan. Kalau berkas nih udah mencapai persyaratan, dianggap lulus. Lanjut ke tes. Kalau nggak tes kesehatan, tes psikologi. Misalkan tes kesehatan dulu. Pertama tes kesehatan bagian luar, kayak tinggi badan, berat badan, terus gigi, terus masalah kulit lah, mata juga. Kalau mata yang udah min itu susah itu. Gak bisa berarti? Susah. Bisa ada kemungkinan lolos nggak kak itu? Ada sih kayaknya. Ada ya. Cuman tergantung parahnya atau enggak. Oh iya. Gigi, kalau gigi bolong itu berarti bisa ditambal dulu tuh? Bisa, kita perbaiki dulu. Makanya dulu saya kekurangannya di situ. Saya perbaiki masalah gigi. Kalau yang perlu dicabut, perlu ditambal. Ternyata setelah kita ya mendengar informasi betapa banyak hal yang mesti dipersiapkan. Tadi ada fisik, mental, pemberkasan juga.
Wah, itu nggak bisa sembarangan juga dong ya. Persiapannya harus dari jauh-jauh Harus hari. matang. Harus matang, betul, betul. Ya, karena persaingan dulu dari berapa orang yang daftar itu? Di Sebanten kan ya? Seprovinsi. Satu provinsi. Waktu saya berhasil itu dari berapa ratus orang satu provinsi yang diterima mengikuti pendidikan tuh 15 orang. Hanya 15 orang dari ratusan pendaftar. Hanya 15 orang. Ya. Alhamdulillah. Waktu 2020 itu. Hmm. Cuman kan tergantung tahun. Diterimanya berapa tergantung tahun. Oh, Ada juga yang cuma 6, per tahunnya. ada juga cuma 6 orang, 15, ada juga yang 30, tergantung tahun. Dulu itu kan ada ratusan pendaftar nih. Itu orang dari berbagai kabupaten ada dong ya? Dari berbagai kabupaten ada, dari Tangerang, dari Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak. Oke, di Lebak itu ada berapa orang di Lebak? Yang lolos dari Lebak, yang lolos ya? Yang lolos saya 2 orang. Hanya 2 orang. Dari berapa pendaftar di Lebak dulu? Kalau yang daftar lupa lagi dari Lebak tuh berapa? Banyak lah ya. Banyak lah. Berarti kalau dari sahabat jejak Lukman ya, yang ada keinginan menjadi seorang polisi, itu mereka persiapannya harus apa dan bagaimana tuh? Yang pertama ukur tinggi badan dulu kan. Tinggi badan. Kalau tinggi badan udah mencapai persyaratan, yang kedua fisik dilatih, lari, Ya. terus push up, sit up, pull up, renang. Bagi yang tidak punya tiang pull up kan di kampung memang nggak ada kan. Iya, iya. Bikin sendiri aja, saya aja dulu sampai bikin dari kayu di sini kan. Oh iya. Dari kayu bisa. Pull up tuh yang ngangkat tubuh kita ke atas ya. Iya, iya betul. Terus kalau misalkan yang belum bisa renang, bisa latihan renang di kolam-kolam di Rangkas lah. Oh. Atau yang terdekat di sini di mana gitu kan. Renang. Terus yang selanjutnya kayak kesehatan bagian luar, kesehatan bagian dalam. Nah, tadi kan terkait kesehatan yang harus dipersiapkan lah ya, ketika memang ada dari sakit luarnya itu, kalau ada apa tadi? Kesehatan bagian luar bagian kayak luar. penyakit kulit, kayak gigi kan, gigi yang bolong yang harus ditambal atau harus dicabut. Iya. Terus ada varises juga kan, varises biasanya disuntik. Jadi semacam urat itu loh, urat di bagian ini belakang Kaki. ada yang kelihatan, biar nggak kelihatan kan, disuntik tuh. Oke. Dan hilang kalau udah disuntik itu berarti. Untuk kesehatan bagian dalam, yang jelas paru-paru kan. Iya. Kita mau tes itu jangan merokok. Selama berapa bulan tuh? Ya kalau bisa jangan merokok. Jangan merokok. Kalau bisa, Dari kan lebih bagusnya lagi. lebih baiknya nggak merokok. Tapi kalau misalkan dia perokok aktif gitu, minimal ada rentang waktu 3 berapa bulan lah. 3 bulan berhenti dulu merokoknya ya, sebelum daftar. Sebelum daftar. Iya. Itu aja. Kalau misalkan pas udah daftar tiba-tiba dites, oke ada paru itu, maka otomatis Jelas mempengaruhi. Hmm. Mempengaruhi nilai. Oh iya. Satu lagi yang harus dipersiapkan, tes soal. Oh iya. Soal psikologi kan. Psikologi. Terus tes akademik, tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu yang harus dikuasai. Berarti materinya untuk soal akademik seperti matematika itu sama saja dengan seperti soal di sekolah atau sama ya? Oke, berarti kan secara tidak langsung teman-teman yang ingin daftar itu harus mempelajari dengan serius tuh hal-hal seperti itu ya. Jelas. Kalau soal psikologi itu contohnya gimana itu, Bro? Psikologi itu kan dulu saya beli buku psikologi itu ada. Cari aja di online tuh juga banyak buku psikologi, saya beli di online dulu. Tes psikologi TNI Polri itu ada di situ. Kisi-kisinya itu kan. Contohnya kayak gimana biar kita ada gambaran. Gambaran soal psikologi kayak gimana. Oke.
Nah, itu kawan-kawan, berbagai informasi yang kita dapatkan dari mulai perjalanan hidup ya, kemudian kisah dulu seperti apa, dan informasi penting untuk teman-teman yang ada ketertarikan daftar ke institusi Polri. Nah, terakhir bro, sebagai closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Jejak Lukman, seperti apa? Untuk untuk rekan-rekan khususnya di Kecamatan Sobang lah. Ya. Di Kecamatan Sobang, bagi yang berminat menjadi anggota Polri atau TNI, yang pertama jangan pesimis sebelum mencoba, itu aja. Kita coba dulu. Untuk hasil urusan belakang, yang penting kita berani mencoba. Udah itu. Terus bagi rekan-rekan yang belum jelas lah masalah ini, belum ada gambaran juga kan, bisa tanya-tanya saya juga, bisa mau di Facebook, di WA, selagi saya tidak sibuk pasti saya jawab. Oke. Nah, ini kesempatan kawan-kawan untuk menanyakan langsung seputar persiapan sebelum daftar itu apa saja. Tadi seperti yang kita dengar bersama, bisa langsung tanyakan melalui sosial medianya berupa Instagram atau Facebook, bisa juga di WhatsApp. Nah, akun Instagramnya bisa dilihat di sini, ya. Oke. Nah, bro, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai di Jejak Lukman. Sehat selalu, saya doakan semoga ke depan hal-hal positif mengiringi setiap langkah berada. Amin. Oke ya. Demikian kawan-kawan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.